Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita akan mengadakan visiting online selama hari ini, yakni tahun ajaran 2020-2021. Kita akan mengadakan visiting online. Kita kunjungan ke Museum Satria Mandala, yang mana di museum tersebut anak-anak sekalian bisa melihat alat-alat peralatan perang yang pernah digunakan oleh pendahulu kita ketika masa penjajahan, ya. Nanti kita akan berangkat dengan Bapak Guru, ya. Nah, di sana nanti anak-anak sekalian bisa memperhatikan, ya, terkait dengan kondisi di sana dan bisa mengambil ibroh ataupun pelajaran Bapak semua sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, ya. Meskipun di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan visiting online. Semangat Bapak-bapak sekalian. Kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, visiting online kali ini insya Allah akan menjadi PJ ataupun penanggung jawabnya di sana adalah Bapak Ari. Ya, silahkan Pak Ari. Baik, terima kasih pada Pak Dadang. Anak-anak, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, mau apa kita hari ini? Bergembira. Ya, hari ini seperti Pak Dadang bilang, kita akan mengadakan visiting online. Walaupun harusnya kita bisa visiting jalan bareng ya, Nak. Tapi alhamdulillah karena memang sedang ada pandemi, jadi kita mengadakannya visiting online. Tenang, Pak Ari akan membawa antum semua dalam kegembiraan ya. Karena kita akan melihat di sana yaitu ke Museum Satria Mandala. Di sana ada alat-alat perang, Nak. Ya. Nanti di situ antum bisa lihat semuanya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 5, semuanya akan dapat giliran untuk bisa ikut visiting online. Jadi semuanya kebagian. Tenang ya, Nak? Ya, Pak Ari cukup sekian sambutan dari Pak Ari. Semoga antum bisa nanti ikut bergembira walaupun dalam keadaan pandemi kita menggunakan visiting online ya. Tetap semangat, Nak, dan terus tetap giat dalam belajar online. Mari sama-sama kita takbir, Allahu Akbar. Saudara Solihah, sebelum berangkat jangan lupa persiapan dan adab-adab dalam safar. Jika perlengkapan pribadi antum sudah siap, jangan lupa bawa masker dan kenakan masker dengan baik. Allahu Akbar. Solihah, jika antum bersafar menggunakan motor, pastikan utamakan keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Jangan lupa kenakan jaket, helm, sarung tangan, dan kesiapan motor yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Dan tidak lupa kita membaca doa.
berdoa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kita sudah mulai perjalanan awal ya. Doain bapak-bapak guru ya nak. Alhamdulillah kita sudah sampai. Yeah. Alhamdulillah kita sudah sampai nak. Di mana? Ya, di Museum Satria Mandala. Mari ikuti Pak Hari. Mari kita masuk. Baik, anak-anak kelas 5, mari kita jalan. Dan anak-anak kelas 5 akan dipandu oleh Bapak Dadang. Silakan Pak Dadang. Baik, anak-anak soleha, semuanya kelas 5 ya. Kali ini mungkin Pak Dadang yang insya Allah akan membantu di sisi ini. Di mana? Museum apa Pak? Satria Mandala. Oke. Oke, baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, kali ini ya kita melihat bahwa museum ini adalah terkait dengan sejarah ya, sejarah bangsa kita. Yang mana sejarah ini, museum ini mengenalkan bagaimana sejarah berdirinya negara kita. Kemudian museum ini mengenalkan bahwa kita ini, umat Islam ini mempunyai andil dalam kemerdekaan negara ini ya. Nah, diantaranya soleha-soleha, kita lihat bahwa Indonesia ini ya, kemerdekaan di Indonesia ini, ini adalah museum kebanyakan ini dari alat-alat perang ya, kemudian sejarah ya, sejarah yang ada saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah masa-masa revolusi kemerdekaan
ya Indonesia. Yang mana kita ketahui Indonesia sebelum merdeka itu ya, sebelum Indonesia merdeka itu sebelumnya dijajah oleh orang-orang penjajah. Namun sebelumnya itu kita, nenek moyang kita ya, itu adalah mereka itu hidup dalam kedamaian, kemudian segala macamnya yang ada. Kemudian datanglah VOC, kemudian orang-orang Belanda, Portugis masuk ke kita sehingga mereka ya menjajah para leluhur kita ya, dari kaum muslimin kebanyakan. Nah, mereka itu kebanyakan memberikan perlawanan ya. Kita lihat ada siapa saja, Imam Bonjol ya, untuk melawan para penjajah, mengusir dari Nusantara ini. Nah, kemudian ada para sultan-sultan, mereka semangat. Nah, ketika mendekati kemerdekaan ya, kita lihat mungkin ada ya organisasi Nahdlatul Ulama ya yang ada di Indonesia. Kemudian Muhammadiyah, ini adalah satu organisasi yang ada sebelum merdeka. Kemudian apa lagi? Masyumi. Nah, itu. Nah, ketika mereka dijajah ya, mereka bersatu padu ya. Kaum muslim bersatu padu, kemudian mereka menyatukan tentara-tentara mereka ya, orang-orang yang kuat, yang tangguh. Nah, kemudian untuk merebut kemerdekaan ini maka terbentuklah ada namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, oke, nih mungkin kalau di sini ya Sholih Sholihah, ini bentuk museumnya ya yang ada saat ini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini salah satu BKR. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini badan sebelum terbentuknya TNI, ada namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat ya. Nah, ini kemudian kita lihat ini adanya tahun 12 Agustus 1945 pembentukan BKR. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Setelah kemerdekaan setelah terbentuknya BKR, maka berubah pula ya. Nah, menjadi TKR. Apa TKR? Ada yang tahu? TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat. Nah, mereka itu para TKR ya, mereka itu adalah kebanyakan orang-orang yang para pasukan-pasukan Hizbullah ya, gabungan dari kaum muslimin ya yang ada saat itu. Nah, setelah itu baru terbentuklah namanya TNI. Nah, TNI. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang tadi lo bilang, Tentara Keamanan Rakyat TKR. Nah, setelah itu baru terbentuklah TNI. Nah, sampai saat ini. Nah, masuk ke bentuk TNI, kemudian masa Orde Lama, ada Orde Baru ya, dan sampai saat ini Sholih Sholihah ya. Nah, ketika TNI itu terbentuk, itu ada banyak ya, ada banyak dari para pejuang-pejuang Indonesia yang mereka itu adalah orang-orang hebat, para santri ya. Mereka itu paham terhadap agama tapi tetap semangat. Nah, diantaranya ada yang tahu yang menjadi jenderal pertama TNI di Indonesia. Ayo, ada yang tahu Sholih Sholihah siapa? Nah, kita lihat ini. Nah, ini fotonya nih. Ini adalah salah satu jenderal pertama yang ketika mengumpulkan ya para pemuda-pemudi untuk kemerdekaan Indonesia itu dengan mengucapkan apa? Takbir, takbir, takbir. Nah, ini. Nah, kala itu nggak ada mobil, masih jarang, nggak ada. Nah, ini salah satunya ini. Siapa? Letnan Jenderal Besar Urip Sumoharjo. Di antaranya ini. Nah, di antaranya lagi ada Jenderal Besar TNI Abdullah Haris Nasution. Ini ketiga. Nah, ini kita lihat orangnya. Tadi ya, yang barusan Bapak jelaskan ada jenderal namanya Jenderal Urip Sumoharjo, ada Jenderal Haris Nasution. Nah, kita lihat mereka itu adalah tokoh-tokoh ya, yang mereka itu adalah awal berita dari para santri. Mereka itu orang hebat. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu tempat yang sederhana ya, tempat kantornya beliau. Wah, ini kerisnya. Jadi dulu itu pakai keris. Oke. Kemudian Sholih Sholihah ya, yang pertama ya, yang Bapak ingin tanyakan, jenderal pertama ya, yang dia itu berasal dari santri, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, kemudian semangat, sholatnya nggak pernah putus, masih muda sudah menjadi jenderal. Siapa? Ada yang tahu? Nah, kita lihat. Nah, ini Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ini beliau lahir
24 Januari 1916 ya. Kemudian beliau itu adalah seorang santri. Nah, kemudian beliau adalah salah satu komandan BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian TKR, dan berbentuklah TNI. Nah, ketika menjadi TNI, beliau itu tidak pernah melaksanakan lewat sama sekali sholat lima waktu. Padahal beliau itu adalah dalam posisi sakit parah. Nah, di antaranya kemana-mana ketika beliau orasi, kemudian mau berperang, selalu ditandu. Ini tanduknya Jenderal Sudirman. Nah, nih tanduk Panglima Besar Jenderal Sudirman dipakai sewaktu memimpin gerilya perang ketika kemerdekaan. Beliau itu adalah para pemuda pilihan yang tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Nah, di antara kesederhanaan beliau itu, ini tempat tidur beliau ternyata dari balai. Padahal saat itu ya ditawarkan oleh orang-orang Belanda ya kehidupan yang begitu mewah, tapi beliau lebih memilih memimpin para pemuda ya untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, ini ya tempat tidur beliau, kemudian ini tempat belajar dan meja tulis ya panggilan Sudirman. Jadi Suli Solihah itu meskipun dalam keadaan genting pun tetap semangat belajar harus dipupuk ya, dijaga, sholatnya pun dijaga. Sampai-sampai Jenderal Sudirman itu ya ketika setiap kali orasi apa yang disebutkan oleh dia, takbir gitu ya, Suli Solihah. Nah, kemudian ini mejanya ya, jadi mejanya unik seperti meja zaman dulu karena beliau emang orang zaman dulu, tapi ngerti hadis, ngerti Al-Quran, semangat ya. Ini pedangnya Jenderal Sudirman. Ya, perang Jenderal pedang Jenderal Sudirman ini nih. Ini. Nah, ini teleponnya beliau ya. Nah, ini bintang-bintang yang diberikan ketika beliau meraih penghargaan mendapatkan bintang. Ada yang mau dapat bintang? Suli Solihah? Ya, tunjukkan semangat dan tunjukkan kepemimpinannya. Nah, ada yang tahu lagi Jenderal Sudirman itu selalu menggunakan apa? Menggunakan jubahnya beliau. Nah, Jenderal Sudirman ini jubahnya beliau, dan ini radio ya Jenderal Sudirman kala itu. Inilah bentuk salah satu yang menggagas kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu, Indonesia itu bukan hanya ya dari orang-orang malas, tapi orang-orang yang semangat. Nah, ini jadi TNI lahir karena proklamasi 17 Agustus ya. Nah, ini ya. Nah, mati-matian hendak mempertahankan kesucian proklamasi tersebut ya. Dengan semangatnya, ciri khasnya adalah dengan mengucapkan takbir dan terus memompa semangat untuk tidak meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting. Jenderal Sudirman ini adalah salah satu pahlawan bangsa kita saat ini. Masih banyak jenderal-jenderal yang lain yang mereka itu semangat dalam memimpin ataupun memerdekakan negeri ini ya. Nah, Suli Solihah ya, ini banyak foto-foto yang diabadikan bahwa Jenderal Sudirman itu adalah bapaknya kemerdekaan ya, TNI Panglima Besar yang terus menyeru kepada para pemuda-pemuda untuk tetap semangat dalam meraih kemerdekaan dari penjajah-penjajah Belanda yang menjajah negeri kita ini ya. Negeri kita ini dulunya adalah negeri yang begitu makmur, bardatun, toyibatun, warobun, gopur, negara makmur, sentosa. Kemudian datang penjajah. Nah, maka yang membebaskan ini kebanyakan hampir semuanya dari para TNI yang mereka itu pintar mengaji, pintar belajar yang begitu gigihnya. Nah, kita lihat ini salah satunya. Nah, Suli Solihah ya, di antaranya di sini ada foto-foto jenderal-jenderal ya. Ini panglima TNI. Nah, ini Panglima TNI yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Beliau adalah jenderal paling tertinggi dari kaum santri. Jenderal-jenderal ini hampir semuanya ini adalah mereka berasal dari para santri ya, yang pinter mengaji, pinter membaca Al-Quran, tapi tetap semangat dalam kehidupannya ya. Ini Suli Solihah.
Solihah ya, kelas 5, salah satu kemerdekaan atau perlawanan terhadap para penjajah tentunya bukan dengan tinju-tinjuan ataupun gulat, ternyata membutuhkan senjata ya. Senjata ini terus dibuat ya, baik oleh orang dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ketika awal senjata itu kan awalnya bambu runcing, kemudian pedang, beralih ke senjata-senjata. Bahkan sekarang itu banyak senjata-senjata yang begitu hebat. Ini menunjukkan bahwa manusia itu terus berpikir bagaimana bisa maju ya. Nah, kita jangan sampai ketinggalan zaman. Oke, solihah, inilah senjata-senjata ya yang modern saat ini ya. Tentunya sekarang lebih modern lagi ya daripada ini. Ini tahun-tahun awal kemerdekaan ya, yang dipakai oleh para pejuang kemerdekaan untuk memerdekakan Indonesia dari tangan-tangan para penjajah. Tujuan dari penjajah yang ada itu adalah untuk pertama menguasai sumber daya alam Indonesia yang ada. Yang kedua adalah menguasai perdagangan yang ada. Nah, yang ketiga adalah menyebarkan agama. Nah, menyebarkan agama tentunya di sini adalah yang paling banyak mereka yang dibawa oleh orang Belanda adalah agama Kristen. Nah, tentunya kita lihat bahwa negara kita ini sebelumnya adalah kebanyakan adalah negeri Islam, tapi mereka merebut itu semua dari tangan penjajah. Solihah, kita lihat ini bom. Ini bom begitu besar, beratnya ini berapa ton kira-kira ini? Dulunya ini untuk bom di bawah dasar laut untuk meraih kemerdekaan. Ini solihah, kita perhatikan yang ada bahwa manusia itu diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kemerdekaan dari para penjajah supaya hidup kita aman ya, kemudian damai sentosa serta mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solihah sekalian ya, ini mungkin salah satu peralatan-peralatan yang ada saat ini menunjukkan bahwa ya seorang muslim itu harus kuat, jangan malu-malu menjadi pemimpin, apalagi insan tama. Insan tama itu adalah menghasilkan pemimpin para juara. Jadi semangat ketika disuruh bapak orang tuanya ya, orang tua ayah bundanya di rumah disuruh semangat untuk maju, semangat untuk belajar, semangat untuk sholat, semangat sebagaimana Jenderal Sudirman. Beliau dipandu tapi tetap semangat untuk melaksanakan sholat. Setelah itu semangat untuk memerdekakan Indonesia dengan kata-kata takbir. Solihah ya, jangan lupa terus belajar, terus semangat ya untuk meraih masa depan ya, bisa syukur-syukur bisa menghasilkan karya-karya yang begitu besar ya. Jadi jangan malas, jangan menyerah, pantang menyerah, terus semangat ya, takbir gitu ya. Solihah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya ya, al muslimu qawiyun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Muslim yang kuat, muslim yang hebat, muslim yang kokoh adalah lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Oke, sekian ya dari Padang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah berkunjung hari ini seharian ya nak ke Museum Satria Mandala. Banyak yang membuat antum makin tahu hal-hal baru tentang Museum Satria Mandala ya. Pengetahuan-pengetahuan yang banyak sekali yang membuat antum bertambah lagi ilmunya, membuat antum tetap semangat dalam mengejar cita-cita antum ya, baik anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5.
antum semuanya itu menjadi insan sang juara. Semoga antum semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semoga apa yang hari ini kita ambil pelajarannya menjadi keberkahan tersendiri bagi antum semua. Baik, sebelum itu kita ucapkan jazakallah untuk Pak Saiful, Pak Dadang, Pak Reno, dan Pak Arif yang sudah membantu demi berjalannya visiting online kali ini. Jangan lupa kita tetap berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa visiting offline. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.